Nah, sekarang aku mau menjelaskan dulu tentang ke poin yang selanjutnya ya. Kalau kita udah punya data range seperti ini, biasanya tuh matriks yang udah kita punya itu akan lebih baik kalau kita tampilkan yang namanya matrix comparison. Nah, jadi seperti ini teman-teman, comparison matrix ya. Jadi apa sih comparison matrix itu? Atau matrix comparison gitu ya. Jadi si matrix perbandingan ini tuh emang tujuannya adalah untuk membandingkan matrix berdasarkan suatu value tertentu ataupun suatu nilai pada periode tertentu gitu teman-teman. Jadi ini misalnya profit yang kita punya itu dia kalau dibandingkan dengan bulan lalu ya misalnya, itu tuh naiknya berapa persen sih? Atau kalau misalnya kita bandingkan dengan suatu nilai tertentu itu dia berapa persen ya perbedaannya. Nah, untuk menambahkan comparison matrix, teman-teman tinggal ke bagian setup. Lalu teman-teman di sini bisa pilih comparison options. Ini mau kayak kalian mau compare ini berdasarkan periode atau berdasarkan nilai atau berdasarkan matrix sih. Nah, di sini aku tujuannya adalah pengen membandingkan dengan periode sebelumnya nih. Jadi kan kita punya periodenya itu 1 sampai Januari sampai 31 Januari 2017 ya. Nah, aku pengen taunya tuh kayak kalau dibandingin sama tahun yang 2016 tuh gimana sih? Nah, kalau gitu artinya comparison type-nya kita pilih yang period nih, teman-teman. Lalu untuk comparison date range-nya ini kita pilih yang previous period karena kita mau compare-nya tuh periode tertentu kan. Jadi kalau misalnya kita pilih tanggalnya itu juga 1 bulan, artinya comparison-nya itu juga berdasarkan 1 bulan. Nah, pakai previous period ini lebih insightful gitu ya teman-teman, karena periodenya tuh sebanding gitu kita comparing-nya. Jadi di sini kita apply aja untuk yang previous period. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman bisa melakukan untuk di chart yang lain nih teman-teman. Jadi di bagian sini teman-teman bisa tambahkan comparison matrix. Di bagian chart yang kayak pie chart, terus di sini kayak time series chart, dan lain-lain itu juga teman-teman bisa tambahkan comparison matrix-nya. Nah, kalau misalnya udah mengenai comparison matrix, kita move lagi nih ke bagian drill actions dan juga optional matrix. Jadi ini adalah tools yang lumayan bisa kita pakai juga untuk membuat dashboard kita menjadi lebih interaktif. Yang pertama, aku akan membahas mengenai drill actions. Si drill actions ini adalah suatu fitur yang bisa kita gunakan untuk mengetahui detail kalau misalnya kita punya data yang dia tuh bertingkat gitu, dia punya hierarki tertentu gitu ya. Misalnya nih data yang kita punya itu adalah dimensinya tuh tahun, bulan, tanggal, atau negara, region, kota. Nah, instead of kita langsung tampilkan semua dimensinya, kita bisa loh hanya menampilkan satu aja dimensions, tapi nanti ada suatu tombol ya. Jadi di sini ada tombol drill up dan juga drill down yang bisa kita klik untuk menampilkan datanya tuh antara dari yang paling umum ke yang paling khusus atau sebaliknya. Nah, untuk penerapannya pada dashboard kita, salah satunya ini adalah kita bisa melakukan drill up dan drill down ini ke bagian detail sales of product kita. Jadi kan di sini kita punya product name, kategori dan juga subkategori ya, yang kalau kita lihat sebenarnya dia ini bertingkat nih. Jadi kayak urutannya tuh dari kategori yang paling umum ke subkategori, lalu ke product name yang paling khusus. Jadi kayak gini nih teman-teman. Dia bertingkat seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa simple banget, kita tinggal klik drill down di sini. Kita tinggal enable. Nah, nanti secara otomatis maka dia akan munculnya tuh kayak oh ya udah nih, dia cuman muncul kategorinya aja. Nah, tapi kalau misalnya kita nanti klik di bagian drill down ini, dia akan muncul per subkategori. Terus kalau kita klik lagi di sini, dia akan muncul si product name-nya gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mengaktifkan fitur drill down ini, jangan lupa untuk di style itu chart header-nya kalian tampilkan ya, jadi di always show aja supaya nanti si drill down-nya ini muncul ketika kita view. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu gunanya untuk fungsi yang drill up dan juga drill down atau drill actions ya kita nyebutnya. Jadi dia lebih compact aja gitu kita ngeliatnya, jadi nggak terlalu panjang kayak tadi kan. Nah, untuk selanjutnya ini ada lagi yang namanya optional matrix teman-teman.
Jadi kalau yang optional matrix, kalau tadi kan kita dimensionsnya ya yang kita drill gitu. Nah kalau misalnya sekarang ini kita matrixnya yang bisa kita pilih nih teman-teman. Gimana caranya? Nah jadi misalnya di monthly sales trend ini kan tadinya kan kita cuma punya data sales aja ya. Jadi matrix kita ini cuma sales doang. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita pengen ngelihat kayak total ordernya atau mungkin dari sisi profitnya seperti apa. Tapi sebenarnya kalau di dashboard yang kita punya itu kita mau nampilin itu ya salesnya aja. Jadi kayak profit ataupun total order tadi tuh kita jadiin opsional aja gitu. Dan pengguna dashboard juga nggak mau ribet-ribet ngotak-atik chartnya gitu. Nanti nggak perlu edit-edit dulu lah matriksnya diganti-ganti gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan si optional matrix ini. Caranya juga kita tinggal di bagian bawahnya matrix, kita pilih aja enable si optional matrix. Lalu kita tinggal tambahkan aja matrix yang mau kita tambahkan nih, misalnya tadi profit gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, nanti dia akan munculnya seperti ini nih. Nah, akan ada tulisan optional matrix. Jadi kalau misalnya kita klik, dia akan bisa kita pilih ini yang profit. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Jadi kita bisa ubah-ubah gitu di tampilan kita mau pakai matrix yang apa. Nah, kira-kira itu beberapa fiturnya ya teman-teman. Nah, yang terakhir aku akan membahas tentang navigasi antara page nih. Jadi kan kita tadi udah membuat interaktivitas pada page kita gitu kan ya, page dashboard kita. Nah, tapi dashboard kita ini kan punya 2 page ya. Kira-kira gimana sih cara supaya pengguna itu menavigasinya nanti lebih mudah gitu, lebih smooth. Navigasi di Looker Studio sendiri itu bisa kita aturnya itu berdasarkan yang bagian ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pergi ke bagian tema dan juga layout. Terus ke bagian layout. Nah, terus di sini teman-teman bisa pilih nih navigation type-nya mau seperti apa. Misalnya mau left, ini nanti artinya teman-teman ketika view, dia akan muncul navigasi page-nya tuh di sebelah sini. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, duh, tapi kok nutupin layar gitu ya, teman-teman bisa edit lagi. Jadi tab gitu misalnya. Nah, kalau misalnya tab, dia akan munculnya tuh di atas. Jadi kalau teman-teman view, nanti dia munculnya di atas navigation-nya. Atau bisa juga di top left. Nah, kalau di top left, itu dia munculnya di sebelah sini nih teman-teman. Atau teman-teman juga bisa nggak menampilkan sama sekali. Nah, kalau nggak menampilkan sama sekali, terus gimana dong? Salah satu yang bisa teman-teman pakai adalah dengan menambahkan button untuk navigasi gitu. Jadi caranya adalah teman-teman pergi ke bagian kontrol, terus tambahkan button. Nah, kalian misal bisa add di sini ya. Add new button di sini. Nah, button ini nih fungsinya tuh untuk apa sih? Button ini fungsinya adalah untuk menavigasi, misalnya menavigasi ke page selanjutnya. Jadi di sini teman-teman bisa action time-nya itu sebagai navigasi. Jadi kalau untuk navigasi sendiri ini biasanya kita bisa navigasi ke link yang lain atau page yang sama di dashboard kita. Jadi kalau kita mau menambahkan linknya gitu ya, kita tinggal insert link. Lalu di sini kita pilih aja di page yang mau kita tuju nih, misalnya kita bisa pakai next sih sebenarnya, atau bisa juga pakai masukkan aja nih page-nya yang shipping performance gitu ya. Terus kita apply. Nah, terus namanya di sini kita bisa edit juga nih si tampilan di buttonnya, jadi shipping performance. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau menavigasi balik ke page yang pertama, teman-teman juga bisa tambahkan gitu ya. Ini aku bawa ke bawah dulu. Jadi yang di sini teman-teman bisa tambahkan. Tapi di sini page-nya kita ganti yang sales overview. Namanya juga kita edit jadi sales overview. Nah, setelah itu kita tinggal copy aja di page yang selanjutnya. Nah, misal seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti klik ke bagian sales overview. Oh, sorry. Untuk yang tadi, jangan lupa teman-teman ketika
kalau misalnya masih dalam satu page gini ya, ini sebaiknya teman-teman open link a new tab-nya ini nggak perlu diklik ya, karena akan membuka ke link selanjutnya. Jadi di sini di unchecklist aja. Ini juga di unchecklist aja. Supaya nanti ketika teman-teman klik di sini, misalnya mau ke shipping performance, nah nanti dia akan balik ke page 2. Dan kalau teman-teman nanti klik sales overview, maka dia akan balik ke page yang pertama. Tapi ini jangan lupa untuk di unchecklist dulu tadi ya, open link any new tab-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk beberapa cara untuk membuat dashboard kita menjadi lebih interaktif. Dan tentunya dashboard yang ini masih belum sempurna ya, masih ada beberapa yang harus ditambahkan lagi. Misal kayak menambahkan filter, ini masih belum complete sebenarnya. Teman-teman bisa variasikan juga kayak dari sisi warna, dari sisi font, bisa teman-teman pilih supaya lebih enak dilihat. Nah, sampai sini untuk pembahasan mengenai building interactive dashboard. Seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.